Bentar. Ya. Jadi di bisnis jaringan kunci ini akan membuat Bapak Ibu punya bisnis yang besar atau sebaliknya bisnis yang menciut Bapak Ibu. Kuncinya di satu ini. Ya, apabila Bapak Ibu bisa memanfaatkan kunci yang satu ini, Bapak Ibu bersiaplah untuk sesuatu yang sangat amat besar sekali. Apa itu namanya? Ya, itu adalah langkah ke-8 Bapak Ibu di dalam 8 langkah menuju sukses. Siapa yang tahu langkahnya apa namanya? Duplikasi. Duplikasi. Ya, duplikasi Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita menduplikasi? Apa itu duplikasi? Buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ada di bisnis jaringan, Bapak Ibu mungkin nggak terbiasa dengan istilah ini. Ya, tetapi Bapak Ibu harus kuasai yang satu ini, dan yang akan bicara pada pagi hari ini adalah seseorang Bapak Ibu yang sudah sering banget Bapak Ibu ya menjelaskan mengenai sistem. Ya, kita sebutnya si bedah sistem. Ya, si ahli bedah sistem Bapak Ibu. Mari kita sambut pagi hari ini Bapak Firman. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Udah lama nggak berjumpa kita. Pagi Pak Firman. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bu Sylvia untuk memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan apa itu duplikasi. Saya langsung saja ya. Duplikasi itu apa sih artinya, kok sering banget diomong-omongin gitu ya. Duplikasi itu adalah artinya duplikat ya, asal katanya duplikat, terus tiruan atau meniru. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu salinan ya, atau tembusan, kopian yang serupa dengan aslinya. Nah, itu berat banget tuh. Kalau beneran kita melakukan duplikasi gitu kan, melakukan duplikasi yang benar, berarti harus sesuai dengan apa yang menjadi ahlinya tuh, aslinya apa gitu ya. Nah, saya ambil satu kata untuk di Atomi ini lah, kita meniru ya. Duplikasi terlalu keren namanya, kita sederhanakan, meniru ya. Nah, Bapak Ibu, meniru itu ya, semua bisnis di dunia ini sama kok sebenarnya, semuanya meniru ya. Sikap perilaku kita hari ini aja semuanya meniru, pasti menirunya yang baik, bukan yang jelek ya. Misalnya semua yang kita lakukan, kita mau makan pakai tangan kanan, ternyata ada yang kidal, itu semuanya orang tua kita ajarkan sesuatu yang baik. Semuanya orang kita menduplikasikan semua hal yang baik kepada kehidupan kita. Kita harus mengenal Tuhan dan lain sebagainya, itu kita meniru semuanya, meniru hal yang baik. Nggak ada orang yang mengajarkan yang jahat ya. Misalnya kita meniru orang ini mencuri, kita curi aja, itu jangan diikutin ya. Nah, meniru apalagi di bisnis itu meniru hal yang baik. Misalkan begini, ada di mana lah misalnya, di Pecenongan aja lah, tukang martabak Pecenongan. Siapa yang suka martabak Pecenongan? Saya, Pak, saya. Loh, saya pasti banyak di sini ya. Oke. Nah, dari satu orang martabak ini, saya tahu martabak ini enak ya, terus murah sih enggak ya, sedang lah ya, terus gede dia, terus kelihatannya rame gitu. Nah, dari orang yang anggap lu berhasil tiap hari omsetnya berapa gitu ya, pasti ada orang satu ya, yang saya mau jelaskan nomor satu hari ini adalah ada orang yang termotivasi untuk jual martabak juga Bapak Ibu, ya benar nggak? Nah, yang pertama untuk kita menjadi sesuatu, meniru sesuatu itu kita harus, pasti orang itu akan melihat motivasi, termotivasi istilahnya untuk gue mungkin jadi tukang martabak juga, kayaknya rame nih, cuannya banyak, kita dapat duit gitu ya. Nah, itu juga itu luar biasa juga ya, orang bisa melihat, orang mungkin pura-pura datang ke sana, lihat nih kompornya dari apa ya, loyangnya dari apa, dia pakai seresnya apa, susunya apa. Nah, itu berarti ada motivasi dia untuk mau belajar di situ. Jadi untuk kita melihat mau meniru seseorang ya, meniru sesuatu ya, meniru tukang martabak ini, si penjual, si orang yang termotivasi untuk bikin martabak ini harus punya motivasi yang kuat. Dengan motivasi yang kuat, dia akan melangkah pelan-pelan mengintai tukang martabak ini. Nah, pastinya, terus yang kedua ya Bapak Ibu, duplikasi itu pasti dari hal yang baik dan yang benar. Karena
Ada juga di Pecenongan yang sebelah sana ada tukang martabak yang sepi, murah, dan dirasain nggak enak gitu. Saya sih belum pernah coba ya, pasti. Nah, menurut Bapak Ibu, adakah orang yang termotivasi dengan tukang martabak yang murah, mungkin kotor, nggak enak, nggak rame? Ada orang yang ngintip-ngintip di situ nggak? Saya jamin Bapak Ibu nggak akan ada. Nggak akan. Ngapain kita meniru orang yang nggak sukses gitu ya? Ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi yang kedua, ya, yang pertama ya, untuk kita meniru orang, kita harus punya motivasi yang kuat, motivasi yang benar gitu. Ya. Yang kedua, bukan motivasi yang salah, bukan kita termotivasi dengan wah ini kayaknya sepi nih, gue mau bikin lah, nggak mungkin, ya nggak mungkin Bapak Ibu ya. Nah, pastinya harus ada dua hal ya. Ada yang benar motivasinya pasti yang benar dan bukan motivasi yang salah ya. Ya martabak nggak enak, nggak rame, nggak akan ada orang termotivasi ya. Oke. Nah, yang ketiga pastinya semuanya yang ketiga ya. Pasti setelah kita mendapatkan motivasi dan kita terinspirasi dengan si martabak itu, pasti kita akan belajar dan terus action ya. Itu 3 hal. Nah, bagaimana dengan di Atomi? Jadi apa kabar Bapak Ibu di Atomi? Sampai di mana perjalanan kita? Apa tujuan kita ya? Kalau tujuan saya di Atomi, saya ingin sukses ya, banyak uang pastinya, hidup bahagia, dan mati masuk surga. Siapa yang mau begitu? Capek Bapak Ibu ya, kerja terus capek, kerja terus capek. Saya orang yang kerja dulu tuh ada istilahnya 14P Bapak Ibu. Tahu nggak 14P? Pergi pagi, pulang petang, punggung, pantat, pinggang, pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, pala pusing, potong, pajak, pinjaman. Nah, itu dia. 14P. Jadi Bapak Ibu jangan masuk ke dalam 14P ya, lingkungan yang kurang baik. Nah, bagaimana di Atomi? Ya, tentunya kita di Atomi juga kita harus meniru yang benar. Meniru dari downline atau dari upline. Bisa dari downline, bisa dari upline. Tapi kalau downline-nya belum berhasil, apa yang mau ditiru ya Bapak Ibu? Harusnya ya downline akan meniru upline yang sukses, jangan upline yang nggak sukses. Ya, udah pasti itu. Kita lihat kebiasaan si upline itu apa. Bapak Ibu udah minum hemohim hari ini? Kita minum dulu yang belum minum ya. Ingat kata Pak Suki apa? Jangan lupa minum hemohim hari ini. Jadi kita minum hemohim dulu. Yang belum minum hemohim, kita minum hemohim dulu. Udah. Ginseng udah ginseng? Siapa yang belum? Nah ini juga Bapak Ibu ya. Saya minum HPG setiap hari. Dan saya ingin juga downline saya melakukan hal yang sama supaya sehat, nggak sakit-sakitan, bisa kerja maksimal sampai malam ya, Bapak Ibu, dan dapat closingan banyak. Itu lagi. Pomegranat. Siapa yang, aduh mana sebelah sini nih, pomegranat kebalik. Nah ini pomegranat ya Bu. Bentar ya, iklan deh. Soalnya untuk Bapak Ibu bisa menduplikasi apa yang saya lakukan. Kita harus bisa menduplikasi apa yang leader kita lakukan. Kenapa kok closingan Pak Suki banyak banget hemohim? Pasti Pak Suki minum hemohim tiap hari. Belajarin tentang hemohim setiap hari. Itu boleh diduplikasi tuh. Nah, hal yang baik tentunya yang harus kita duplikasi, ya, harus kita tiru, bukan yang jelek. Wah, ada misalnya leader nggak usah minum hemohim tiap hari, nggak usah, yang penting jualannya Bapak Ibu. Nggak bisa, itu jangan ditiru ya. Kita harus meniru sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sukses nggak leader ini? Terus cepet kaya nggak leader ini? Ada pertumbuhan nggak? Terus lihat juga, tadi kan pengen bahagia nggak hidupnya nih leader? Di jalan yang benar nggak? Jangan-jangan duitnya buat mabok-mabokan gitu kan, buat apa, nanti kita nggak masuk surga. Jadi kita harus melihat, mempelajari di sini. Ya,
kita termotivasinya dengan siapa? Misalkan dengan Ibu Sylvia, kita harus belajar tentang Ibu Sylvia ini minum hemohim nggak? Ya, pakai kosmetik nggak? Ya, ada nggak di setiap pertemuan? Nah, begitu kan? Datang ke SA nggak? Oh, yang nggak datang ke SA, ya kalau Bapak Ibu mau sukses di Atomi, Bapak Ibu harus datang ke SA. Ya. Lihat apa yang leader kita lakukan. Gampang banget sebenarnya. Cuman semuanya itu tergantung kepada kita. Semua tergantung kepada kita. Balik lagi. Sehebat leader kita menduplikasi ya. Semua leader pasti ingin ya. Semua leader pasti ingin semua membernya, downline-nya melakukan apa yang dia lakukan supaya cepat jadi sales master, supaya cepat jadi diamond master, supaya cepat jadi sales master, ya, cepat jadi ASM. Semuanya diajarkan. Ini hebatnya di Atomi ya. Semuanya diajarkan untuk semua melakukan hal yang sama gitu. Ke saudara pakai jurus sendiri, nah itu susah. Pakai kemampuan sendiri susah. Jadi di Atomi itu unik, Pak. Ibu ya, Bapak Ibu, unik. Kita harus belajar dari nol. Kita harus belajar dari nol, belajar lagi semua tentang Atomi. Kita harus mengupgrade diri di sini. Nggak bisa. Gua mah udah jalan seadanya aja, nggak bisa. Bapak Ibu nggak bisa sukses di situ. Bapak Ibu harus meniru orang-orang yang sukses. Ya, semua yang dia lakukan, apa yang mereka kerjakan. Yang jelas, Bapak Ibu harus 100% memakai produk Atomi. Kalau Bapak Ibu mau meniru upline yang sukses, itu pasti mereka pakai produk. Nah, cek setiap hari produk apa yang belum saya coba nih, ya. Bapak Ibu semakin banyak mencoba produk, Bapak Ibu semakin lancar ngomong di depan orang bahwa produk ini bagus. Ya. Saya baru sebulan ini baru makan vitamin B ya, vitamin B. Ternyata ya vitamin B ini enak buat badan. Ya. Nah, ketika saya enak kalau ngomong buat ini enak buat badan, maka saya akan ngomong ini bagus loh vitamin B-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Inilah kunci di keberhasilan kita di Atomi. Kalau Bapak Ibu belum pernah cobain, waduh, ditanya orang, bagus ya vitamin B? Aduh, gua belum beli. Nah, kalau yang belum saya makan, pasti saya bilang, aduh, saya belum pernah makan. Karena kebetulan nih, barang Atomi itu banyak, jadi harus cobanya satu-satu gitu ya. Nggak bisa di semua. Itu kelebihan. Kalau barangnya 5, kita belum coba semuanya, terus mau jalanin Atomi, aduh, itu susah ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita terus cobain produk karena kita adalah pemilik dari bisnis ini, maka kita harus coba semua. Yang Bapak Ibu kuasain, Bapak Ibu bisa sharing ke semuanya gitu ya. Nah, apalagi duplikasi yang tadi ya. Intinya saya menganjurkan 100% pemakai produk Atomi. Gantilah semuanya. Jangan malu-maluin ya Bapak Ibu ya. Kita ngomong Atomi tapi kita nggak pernah konsumsi atau nggak pernah pakai. Ya. Yang kedua adalah datang pertemuan. Upline kita pasti selalu datang pertemuan ODS, SA, itu pasti. Itu momen penting yang Atomi sediakan ya. Dan itu Bapak Ibu harus hadir di sana. Harus hadir juga ya. Terus mengadakan home party, kita lihat nih apa yang dikerjakan leader-leader kita. Nah, Bapak Ibu sudah mengadakan home party belum? Oh, saya nggak tahu. Belajar Bapak Ibu gimana bisa mengadakan home party itu seperti apa yang dikerjakan di home party, apa yang dijelaskan. Bapak Ibu harus belajar di sini. Karena Bapak Ibu nggak bisa pakai cara sendiri, kumpul-kumpul sendiri, makan-makan tanpa ada tujuannya gitu. Nggak ada. Di sini semuanya harus belajar dalam hal apapun ya. Memakai produk belajar, datang ke pertemuan belajar dari pengalaman. Di sini lebih luar biasa ya. Dan ya mau belajar dan juga mau diajar. Jangan sombong ya. Gua mah begini aja gitu. Nggak bisa ya. Kita harus mau belajar dan juga diajar ya. Karena leader kita sudah mengalami gitu. Kenapa leader kita sudah mengajarkan kita? Karena dia sudah mengalami dan berhasil. Ini nih, coba cara ini gitu. Ya. Di sini happy kerjanya Bapak Ibu ya. Orang-orang sombong nggak akan berhasil di sini. Jadi kita berbagi dengan semuanya ya. Apa yang kita tahu, yang saya tahu, saya akan share ke semua orang, terutama ke downline saya. Ini loh supaya berhasil di Atomi itu seperti ini, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tetap keputusannya di kita. Kita mau mengerjakan nggak? Kita mau menduplikasi orang ini? Kita mau serius nggak? Kita mau
meniru nggak apa yang dikerjakan oleh upline kita, oleh orang yang kita termotivasi oleh beliau. Kita mau melakukan itu nggak? Kalau kita nggak melakukannya, berarti kita belum termotivasi, gitu kan. Kita hanya bisa mencari 1000 alasan untuk kita tidak mengerjakan itu. Saatnya hari ini bukan kita mencari alasan, Bapak Ibu, tapi kita mencari jalan, ya. Ikutin aja, bisnis ini cuma meniru kok, ya. Apalagi di Atomi, ya. Semuanya sudah disediakan. Dulu saya punya perusahaan, saya harus bikin sistem, ya. Harus terima sales, terima accounting, ya, terima orang gudang. Waduh, Bapak Ibu, pusing banget. Di sini, bahagia sekali, ya. Kita nggak usah ngirim, kita nggak usah stok, ya. Kita juga nggak usah pakai accounting, semuanya setiap hari udah bisa dikalkulasi oleh Atomi. Itu hebat banget. Nggak ada bisnis seperti ini, Ibu, Bapak Ibu, ya. Terus investasinya berapa? Nggak ada investasi sama sekali, Bapak Ibu. Ya. Semuanya free. Bahkan dimulai dari 10.000 PV, Bapak Ibu bisa jadi Imperial Master. Ini hebatnya di bisnis ini. Nah, sekarang saatnya mengoreksi diri. Bapak Ibu sudah duplikasi siapa? Gitu. Apakah Bapak Ibu duplikasi orang yang salah hari ini, atau Bapak Ibu sudah menduplikasi orang yang benar tapi belum melakukannya, atau saya sudah menduplikasi dan saya berhasil. Semuanya tergantung hidup kita. Balik lagi, tujuannya. Percaya nggak kita sama Atomi? Kalau saya senang ngomong hari ini, percaya nggak kita sama Atomi? Bapak Ibu mau mempercayakan impian kita sama Atomi atau enggak? Di Atomi bisa nggak tuh katanya mau beli sama-sama Mercy merah? Ya, apakah kita mau menyerahkan impian kita di Atomi? Kalau kita mau menyerahkan impian kita di Atomi, ya kita harus belajar lagi setiap hari. Nah, kita dengar Mr. Park udah berapa kali? Video Mr. Park. Yang di dubbing itu ada 28. Bapak Ibu udah dengerin berapa? Nggak perlu. Enggak, Bapak Ibu. Ada momen di setiap video-video Mr. Park. Banyak sekali. Bapak Ibu harus dengar. Ulang-ulang sekali nggak bisa dapetin sih, ya. Sekali aja itu nggak bisa dapetin. Banyak hal. Terus Bapak Ibu tulis, jangan diam aja, ya. Jangan diam aja dengerin terus selintas gitu, nggak bisa. Bapak Ibu ketika dapat momen penting, Bapak Ibu tulis. Bapak Ibu harus tulis supaya itu dia direma gitu. Setiap omongan leader kita di Mr. Park jadi rema. Saya ada beberapa, misalnya saya contoh, ya, saya dengerin Mr. Park, saya tulis, ya. Bentar. Nah, ada satu video Mr. Park bilang begini, dia bilang keberanian itu bukan berarti tidak ada rasa takut. Waduh, benar, ya. Bukan berarti tanpa ada rasa takut sama sekali. Terus dia bilang juga, keberanian adalah menghadapi ketakutan kita sendiri. Terus keberanian adalah mendeklarasikan bahwa kita akan berpenghasilan 700 sampai 1 miliar sebulan. Terus yang terakhir dia bilang apa? Keberanian adalah untuk menyemangati orang lain yang melakukan ini secara bersama-sama. Itu loh, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar lagi, ya. Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu hari ini? Siapa yang menjadi Bapak Ibu menduplikasi siapa hari ini? Bapak Ibu mau nggak menduplikasi, ya? Kalau udah upline, ya, kita jadi upline, jadi leader, pasti kita ingin semua downline kita melakukan yang kita kerjakan. Tapi semuanya balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, siapa yang Bapak Ibu menduplikasi siapa hari ini? Atau Bapak Ibu udah menduplikasikan apa yang Bapak Ibu kerjakan kepada downline-nya? Nah, ini juga problem. Karena kita nggak bisa maksa orang di sini karena ini business people, ya. Kita hanya bisa memberikan contoh yang baik. Upline di Atom ini luar biasa, semuanya mengajarkan hal yang baik, ya. Untuk bisa apa? Untuk bisa kita sukses bersama-sama. Nah, itu aja Bapak Ibu dari saya. Nah, pertanyaannya berbalik kepada Bapak Ibu sendiri. Siapa kita hari ini? Di mana kita hari ini? Ya, apa yang kita kerjakan hari ini? Semuanya ada di tangan kita. Bapak Ibu buka aplikasi Bapak Ibu sendiri, ya. Ini bisnis kita di sini. Yang urutan nomor 1 bukan orang lain, tapi kita sendiri. Bapak Ibu bisa buka silsilah, ya.
Kita buka silsilah. Nomor 1 itu bukan orang lain, nggak usah pedulikan. Ya, maksudnya nggak, kalau Bu Sylvia lagi no cross lining, ya nggak usah pikirin orang lain. Kita fokus sama jaringan kita, buat jaringan kita berhasil, maka kita akan cepat jadi Imperial Master. Imperial Master bukan hanya sekedar omong-omong, tapi kita semua, saya percaya di MB9 ini semuanya sedang berjalan ke sana sama-sama. Bapak Ibu harus lebih sering belajar, memperlengkapi diri, dan tentunya menduplikasi orang yang tepat, orang yang benar di bisnis ini. Itu saja Bu Sylvia, thank you. Oke, thank you Pak Firman. Wow, gimana Bapak Ibu belajar banyak pagi hari ini? Siapa yang ketampar dan ditampar? Enggak ya? Ya, bagus banget. Jadi Pak Firman mengingatkan gitu ya, sekarang ini kita lagi ngeduplikasi siapa Bapak Ibu? Ya, kita sering lihat orang-orang ya, anak-anak yang ngomongnya kasar, ya biasanya dia menduplikasi orang-orang yang di sekitarnya. Ya, kalau misalnya ya kita ini kan sebenarnya di bisnis anatomi ini kan kita kayak orang tua dan anak Bapak Ibu. Ya, jadi tadi Pak Firman bicara dari sisi seorang downline. Ya, kita lagi duplikasi siapa sih? Siapa yang lagi kita kerjakan? Tetapi benar banget tadi Pak Firman ngomong di belakang, benar banget. Jangan berarti, oh Bu Silvi, iyalah saya duplikasi upline saya. Upline saya males-malesan sih dia, jadi saya duplikasi dia. Ye, kan ini bisnis masing-masing Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya keberhasilan kita tidak ditentukan bahwa saya mau ngikut yang salah. Ya. Nah, dan sebaliknya, sebagai upline, apa yang kita duplikasikan sama tim? Apakah Anda menduplikasikan etos kerja yang keras, Bapak Ibu? Ya, seperti Firman dan Yuni, ya mereka berdua itu benar-benar saya bisa lihat mereka tuh pemimpin yang mencontohkan pekerja keras. Jadi etos kerja keras itu ada banget di Firman sama Yuni, Bapak Ibu. Ya pokoknya tiap hari itu mereka tuh pasti home party. Ya cuma kadang-kadang suka lupa upload. Nanti di-upload lagi dong Pak Firman sama Bu Juni biar di grup partner pada lihat gitu ya. Jadi kenapa? Karena duplikasi yang baik akan membawa budaya yang baik dalam tim Bapak Ibu. Ya, duplikasi apa lagi? Duplikasi, apakah kita menduplikasi datang ke pertemuan? Ya, kalau kita malas-malasan, ya downline kita juga akan malas-malasan. Ya, apalagi kita duplikasi. Nah, sekarang ini saya lagi mau menduplikasi satu Bapak Ibu. Sorry berisik sini. Saya lagi mau menduplikasi pikiran yang baik, Bapak Ibu. Ya, saya kemarin bilang sama beberapa orang dalam tim, ya mulai sekarang saya tidak mentolerir perkataan negatif. Ya, kita harus ngomong yang positif. Kita harus ngomong penuh keyakinan, Bapak Ibu. Ya, kita harus ngomong itu dengan iman, Bapak Ibu. Ya, jadi saya setiap hari saya bilang, saya sekali doa pagi, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bersyukur banget hari ini Tuhan tuh kirimkan saya leader-leader yang besar. Ya, saya bilang pokoknya saya udah bayangin ya grup saya itu akan maju semua ke panggung sebagai para New Sales Master, Diamond Master, Shareholders Master dan seterusnya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya percaya banget grup Atomic Vapor akan dapat benar-benar perkenanan Tuhan. Ridhonya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Saya sudah bilangnya terima kasih, teman-teman. Saya sudah bilang bukannya semoga, enggak. Saya bilangnya terima kasih. Ya, kemarin ada grup yang bilang, aduh Silvi, tapi orangnya ini nih, orangnya agak males nih. Saya bilang jangan bilang begitu. Ya, kita bilang aja orang ini rajin, orang ini oke, orang ini semangat. Ya, jadi kita harus ikat Bapak Ibu. Mulut kita tuh diikat, jangan ngomong yang negatif lagi. Mulai sekarang kita harus perkatakan kita sehat, kita baik, kita oke. Ya, kemarin ini Bu Kusnul ada pernah bilang sama saya, waktu dia kena autoimun bertahun-tahun dari tahun 2008 Bapak Ibu, ya, dia kondisinya sangat lemah, tapi dia selalu bilang saya tuh sehat. Saya tuh sehat. Ya, kemarin juga Bu Agatha juga pernah bilang, dia pernah bilang apa? Waktu dia kena vertigo, itu kan Bu Agatha itu siapa ya? Atau siapa? Saya lupa deh. Dia pernah bilang saya tuh bukan sakit Bu Silvi, saya tuh cedera. Siapa yang bilang gitu ya? Jadi perkataannya tuh sangat positif Bapak Ibu. Jadi ayo Bapak Ibu, mulai sekarang di budaya Atomic Vapor, kalau ada grup kita yang bilangnya negatif, kita langsung tepuk aja. Shh, jangan ngomong yang negatif. Ya, jangan ngomong yang negatif. Ya, dulu saya pernah baca satu buku, dia bilang begini. Ya, dia bilang begini. Dia bilang, anggaplah di sebelah kanan kita, pundak kita ini ada malaikatnya Bapak Ibu. Dan malaikat itu selalu berkata begini, apa itu yang kau mau? Gitu, ya. Jadi misalnya kita bilang apa? Payah nih, grup saya mah nggak ada yang jalan. Ya,
nanti malaikatnya bilang, apa itu yang kau mau? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau itu terjadi, jangan katakan Bapak Ibu. Ya kita bilang aja, grup aku lagi berkembang. Grup kanan aku lagi berkembang. Grup kiri aku lagi berkembang. Aku sedang menuju sales master. Aku akan dapat orang-orang yang luar biasa. Ya, sorry, bukan aku akan dapat. Aku dapat orang-orang yang luar biasa. Ya, kita harus bilangnya apa? Bukan akan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, kita bilang sesuatu yang baik, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi itu aja. Terima kasih Pak Firman untuk sharingnya pagi hari ini. Yuk, izinkan saya memandu kita berdoa. Terima kasih.